Tidak banyak yang memperhatikan jika di 100 hari kerja Pramono Anung mampu menampilkan kinerja positif. Ini kalau dibandingkan Gubernur se-Jawa, program kerja yang dirilis oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia ini memperlihatkan tingkat kepuasan masyarakat DKI lumayan baik. Nah, hasil ini mencerminkan bagaimana Pramono Rano Karno bekerja memahami suara warga Jakarta. Rilis survei indikator politik atas 100 hari kinerja 5 gubernur di Jawa ini memberi gambaran bagaimana para kepala daerah dalam memenuhi janji kampanye mereka. Pramono jelas lebih unggul dibandingkan Ahmad Lutfi, Khofifah Indar Parawansa, dan Andra Soni. Mengapa? Ya sebab terbukti Gubernur Jatim, Jateng, dan Banten hanya sama-sama memilih 2 program saja. Itu pun implementasinya patut dipertanyakan. Ya, kita tidak bisa melihat hasil survei di paparan awal yang menyandingkan tingkat kepuasan warga pada gubernur masing-masing, di mana tingkat kepuasan warga DKI pada Mas Pram menduduki posisi keempat, berada di bawah 3 gubernur lain. Apakah memang benar kenyataannya begitu? Sudut pandang episode kali ini akan mengupas lebih dalam atas hasil survei, dan khusus Provinsi DIY ini tidak turut dianalisis karena jabatan gubernur tidak seperti 4 provinsi lain di Jawa. Meluncurkan pasukan putih, yaitu untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal di Jakarta. Yang kedua adalah Jack Care, yaitu konseling yang dibuka 24 jam dan gratis. Dan yang ketiga adalah Jack Ambulan. Andai hasil lengkap survei dibedah, beberapa program yang ditanyakan dalam survei terbukti belum dijalankan. Di wilayah yang dipimpin oleh Khofifah, Ahmad Lutfi, serta Andra Soni, ini belum diketahui oleh warganya, masih berada di perencanaan. Kalau di Jawa Timur misalnya, kita tahu banyak warga yang mempertanyakan apa yang sedang dijalankan oleh mantan Menteri Sosial itu, ya. Kasus penyitaan ijazah dan berbagai dokumen pribadi di CV Sentosa Shield yang membuat Wakil Menteri Tenaga Kerja sampai emosi berhadapan dengan owner perusahaan sama sekali tidak mendapat asistensi gubernur. Fakta ini jelas kontradiktif dengan paparan hasil survei. Sementara di Provinsi DKI, Pramono Anung sudah menjalankan banyak program yang kita tahu sudah berjalan. Ya, mulai dari penambahan 11 fitur baru, Jaki, 100 CCTV keamanan warga, pasukan putih, penambahan jam operasional taman warga, merekrut penambahan PPSU, kemudian mobile training unit, lalu penyelenggaraan job fair, normalisasi sungai, dan juga masih banyak lagi. Hanya dalam rilis survei yang ditanyakan cuma 3 program, evaluasi KJP+, evaluasi renovasi kantin sekolah, dan juga evaluasi program pengendalian banjir. Meski demikian, warga DKI ini memberi penilaian ketiganya dengan tingkat kepuasan di atas 60%. Untuk KJP+, 81,9% responden menjawab sangat puas dan puas. Sementara program renovasi kantin sekolah mendapat kepuasan 68,7% dan program pengendalian banjir mendapat 60,9% kepuasan warga Jakarta. Ya, setidaknya hal ini menunjukkan kepemimpinan 100 hari Pramono Rano berjalan dengan cukup baik. Dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kekritisan warga DKI, hasil survei memperlihatkan bagaimana cara menjalankan program sudah tepat dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Progres Gubernur DKI ini setidaknya menempatkan Pramono sebagai pemimpin yang memahami kebutuhan warganya. Kalau rilis yang disebar indikator politik dan banyak diberitakan oleh media hanya memberitakan tingkat kepuasan secara umum, di mana Deddy Mulyadi mendapat tingkat kepuasan sampai 94,7%. Pramono Anung hanya 60%. Berada di bawah Sri Sultan, kemudian Khofifah di Jatim yang mendapat 75,3% dan Ahmad Lutfi memperoleh 62,5%. Sementara di urutan terakhir adalah Andra Soni dengan 50,8%. Padahal bila mau fair, bisa kita tanyakan pada warga Jawa Timur dan Jawa Tengah,
apa yang sudah dikerjakan oleh Khofifah dan Ahmad Lutfi, ini akan banyak ditemukan nantinya. Karena mereka kebingungan mesti menjawab apa. Ya kan? Yang disebut dalam paparan indikator politik, Khofifah baru menggagas 2 program tentang rumah subsidi dan juga Millennial Job Center. Lembaga survei menanyakan 4 pertanyaan pada responden untuk tiap-tiap program. Dan pertanyaan yang diajukan yakni, pertama, apakah warga ini pernah mendengar program tersebut? Kedua, apakah warga sangat setuju, kurang setuju, atau tidak setuju pada program? Sedangkan ketiga, apakah warga sangat percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali program itu berjalan dengan baik? Tidakkah 4 pertanyaan tadi memperlihatkan bila program rumah subsidi dan Millennial Job Center ini belum berjalan sama sekali? Hal yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. 2 program yang ditanyakan adalah beasiswa kuliah ke Korea dan program kecamatan berdaya. Hingga 100 hari kerja para kepala daerah dan memasuki bulan ke-6 tahun anggaran, ini mengapa program gubernur belum bisa direalisasikan? Bukankah hal itu mencerminkan setidaknya Gubernur Jatim, Gubernur Jateng, dan Gubernur Banten ini hanya menjalankan program yang diinisiasi gubernur sebelumnya? Kalau di Banten, hanya ada 1 program yang sudah berjalan, yakni pengendalian banjir, dan dengan respon dari warga tingkat kurang puas dan tidak puas mencapai 36%. Sedangkan di Jawa Barat, tempat di mana Kang Deddy Mulyadi memimpin, sebenarnya juga hanya menampilkan 2 program yang sudah existing dan mendapat feedback. Pertama, program larangan studi tur, wisuda, dan perpisahan kelulusan sekolah. Di beberapa sekolah Jawa Barat yang sudah direncanakan lama, akhirnya mesti dibatalkan dengan mengacu perintah dari gubernur. Kepala sekolah yang nekat mengadakan atau mengizinkan kegiatan-kegiatan tadi, ini terancam kena sanksi. Padahal, bila mengacu pada aturan tentang satuan pendidikan, kewenangan gubernur hanya dapat mengatur jenjang pendidikan menengah, sekolah luar biasa, dan pendidikan khusus. Adapun pendidikan dasar yakni SD dan SMP serta jenjang pendidikan prasekolah ini merupakan kewenangan wali kota dan bupati. Nah, atas kebijakan gubernur ini tidak ada satupun kepala daerah yang berani menolak. Program kedua yang ditanyakan lembaga survei tentang kegiatan sidak ke pasar, sungai, kemudian pemukiman kumuh, dan lainnya. Ini kalau berbekal dukungan publik yang besar, exposure Deddy Mulyadi memang luas. Bahkan banyak warga di luar Jawa Barat ini turut bersuara di berbagai medsos, termasuk media mainstream, sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Dalam memaknai sebuah hasil survei, kita mesti mencermati hasil dengan seksama. Tidak sekedar menangkap gambaran umum saja. Karena apa? Kan banyak lembaga survei, mereka menampilkan hasil survei yang sudah dikondisikan. Dan kita tidak akan mudah menelan mentah-mentah hasil survei, termasuk pemberitaan yang hanya menampilkan secuil dari keseluruhan survei.